datang dari pengalaman seorang perempuan namanya Wina, umurnya 25 tahun, dan dia lagi ngerantau ke Jakarta sekitar tahun 2009. Nah, karena dia tinggal di Jogja dan dapat kerja di Jakarta, akhirnya dia pindah ke Jakarta dan mutusin untuk tinggal di kos-kosan perempuan di daerah Jakarta Timur. Karena kebetulan kantornya juga di daerah sana, jadi kos-kosannya tuh bentuknya kayak rumah gede, tapi bangunannya udah tua, cuma satu lantai, dan kira-kira ada sekitar 10 kamar aja kos-kosannya, tapi baru keisi 4 kamar, jadi ditambah Wina, totalnya 5 kamar. Hari pertama Wina pindah ke kos-kosannya, dia tuh dibantu sama mas-mas yang jaga kosannya. Terus di hari itu, juga Wina dikasih tahu, pokoknya, kalau ada bunyi-bunyi berisik, dimin aja. Di situ Wina penasaran, dan akhirnya nanya ke mas yang jaganya, namanya Bima. Memang, kalau berisik tuh ada apa ya Mas Bima? Terus Mas Bimanya ini bilang, kamar sebelah kamu maksudnya, suka berisik orangnya yang nempatin, jadi maklumin aja ya. Nah denger itu Wina bilang, oh iya mas, kirain ada apa, oke mas, makasih banyak ya, udah beres pindahannya. Sekitar jam 2 siang, Wina rebahan tidur-tiduran. Sampai akhirnya dia tuh ketiduran, dan kebangun pas azan maghrib. Wina tuh kaget banget sampai dia kelewatan asar. Akhirnya dia ngambil wudhu kan, karena mau sholat maghrib, dia nyiapin tuh mukena sama sejadahnya di lantai kamarnya. Nah pas dia lagi ambil wudhu di kamar mandinya. Karena kamar mandinya ini juga di dalam kamar, Wina ini denger kayak ada suara berisik di dalam kamarnya. Tapi tuh dia mikir, kayaknya emang dari kamar sebelah der. Akhirnya dia lanjut ambil wudhu. Nah pas udah selesai, dia tuh keluarkan dari kamar mandinya. Dia ngelangkah satu kaki masuk kamarnya. Pas dia nengok kiri, Wina ngeliat mukenanya dia kayak dipakai sama orang. Kayak berdiri gitu loh posisi mukenanya. Tapi karena kiblatnya menghadap ke jendela, dan posisi kamar mandinya itu di dekat pintu, jadi si orang yang pakai mukenanya tuh gak kelihatan kan siapa. Jadi dia berdiri di belakang orang itu. Akhirnya kaget banget Wina, sampai teriak, astagfirullah. Pas dengar kalimat itu, tiba-tiba mukenanya Wina jatuh langsung ke bawah, dan orang yang pakai itu tuh jadi bener-bener gak ada. Di situ Wina lemes banget ngeliatnya, dan langsung duduk di lantai sambil istighfar. Akhirnya Wina langsung nelpon temennya yang di Jakarta, namanya Ayah, dan minta Ayah untuk ke kosannya buat nemenin Wina. Karena kebetulan kantornya Ayah juga di daerah Jakarta Timur, jadi Ayah mau ke kosan Wina buat nemenin Wina sekalian juga nginep. Dan udah lama gak ketemu juga kan. Selama nunggu Ayah tuh Wina gelisah banget, kayak nelponin mulu, terus gak bisa diem di kamarnya. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, Ayah datang ke kosannya. Di situ Wina seneng banget, karena lega kan udah ada yang nemenin. Terus Wina nyeritain lah ke Ayah apa yang dia lihat tadi. Si Ayah ini malah ketawa-tawa, terus bilang, Wina lu capek banget ya, udah istirahat gir. Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai jam 1 pagi. Nah posisi ngobrolnya tuh Wina tiduran di kasur, terus Ayah lagi duduk sambil buka laptop. Terus mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Wina ini ketiduran dengan posisi yang sama. Terus Wina tuh denger Ayah manggil-manggil, Wina bangun Wina, jam 2-an aja lah tidurnya. Di situ Wina dengar jelas dan bisa ngeliat Ayah. Tapi pas Wina mau gerakin badannya, Wina gak bisa gerak sama sekali. Dia mau teriak juga gak bisa, kayak ketindihan gitu. Akhirnya Wina maksain untuk berdiri dari kasur. Pas dipaksain juga tetap aja gak bisa. Pas dia ngeliat Ayah, Ayah tuh lagi buka laptop sambil ngetik. Tapi tiba-tiba selimut di sebelah Ayah tuh kayak keangkat ngerupain siluet orang. Pas selimutnya berdiri sendiri, Wina maksain buat merem dan gak ngeliat ke arah Ayah. Tapi pas Wina buka matanya, selimut yang berdiri tadi tuh berubah jadi perempuan. Mukanya bolong-bolong, hitam, dan lagi ngeliatin Wina sambil senyum lebar banget. Di situ, karena Wina gak bisa apa-apa, dia cuma bisa istighfar dalam hati. Dan sosok perempuan itu pelan-pelan ngerangkak dan pindah ke sebelah Wina. Posisinya tuh kayak tiduran miring gitu di sebelahnya Wina. Terus sambil senyum ngeliatin si Wina, si Ayah gak ngeliat apa-apa, karena si Ayah tuh masih sibuk main laptop aja. Nah terus di situ Wina makin berontak, tapi gak bisa apa-apa karena ketindihan. Setelah beberapa menit kemudian Wina pun bisa menggerakkan badannya, dan sosok perempuan itu pun hilang entah kemana. Ternyata Ayah dari tadi sudah tertidur lelap, jadi yang dia lihat bukanlah Ayah, melainkan bayangan.
Tanpa berpikir panjang, Wina pun menarik selimut kembali, menutup seluruh badannya dengan selimut dan tertidur. Keesokan harinya Wina menanyakan hal yang terjadi semalam. Ayah bilang emang benar, ayah tuh gak lihat apa selain mereka berdua kan semalam, dan posisinya ayah juga langsung tidur setelah lihat Win tidur. Nah, karena mereka berdua juga harus ke kantor. Akhirnya mereka siap-siap dan berangkat bareng ke kantor jam 8 pagi. Wina bilang ke ayah buat nginep lagi di kamarnya dia, soalnya dia tuh takut kan masih belum berani. Akhirnya ayah mau nginep lagi di kosannya si Wina, karena kantornya ayah pulangnya duluan. Wina tuh ngasih kunci kosannya ke ayah. Sekitar jam 5 sore, ayah yang udah selesai ngantor langsung pulang ke kosannya si Wina. Dia buka kunci pintu kosannya Wina, dan langsung mandi bersih-bersih. Nah, pas ayah lagi keramas, ayah tuh denger ada suara pintu dibuka gitu, kayak ada orang yang masuk. Terus ayah teriakan, "Win, bentar ya, gua lagi mandi," tapi gak ada yang nyaut sama sekali. Terus pas ayah lanjut mandi, ayah tuh denger kayak ada suara perempuan nangis di dalam kamar. Terus ayah tuh teriak, "Kenapa Win?" Pas ayah udah selesai mandi, dia langsung buru-buru buka pintu kamar mandi kan, terus dia ke arah tempat tidur. Tapi pas dia lihat kamar kosannya Wina, gak ada orang sama sekali. Bahkan kamarnya aja tuh sunyi banget. Di situ ayah mulai percaya sama apa yang dibilang Wina kemarin. Terus dia langsung nelponin Wina buat buru-buru pulang ke kosannya. Tapi sebelum Wina pulang tuh, ayah dengar kali ini dari kamar mandinya ada suara perempuan nangis, persis kayak yang dia dengar tadi. Akhirnya si ayah ini tuh ngeberanin diri untuk buka pelan-pelan pintu kamar mandinya. Pas ayah buka, ada sosok perempuan lagi nangis di kloset kamar mandi. Mukanya hitam, bolong-bolong, dan lantai kamar mandi tuh berlumuran darah. Ayah di situ kaget banget. Dia teriak sambil nutup pintu kamar mandi. Dia banting pas ayah mau lari ke tempat tidur. Sosok perempuan ini tuh tiba-tiba dari tempat tidur sambil nangis-nangis persis kayak di kamar mandi tadi. Akhirnya saking gak kuatnya, ayah tuh pingsan di lantai. Terus setengah jam kemudian, sekitar jam setengah 7, Wina pulang. Terus dia ngeliat ayah tiduran di lantai. Wina langsung manggil-manggil Mas Bima buat minta tolong angkat ayah ke atas tempat tidur. Tapi Mas Bima di situ mukanya kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Akhirnya Wina cerita apa yang dia lihat dari kemarin ke Mas Bima, dan gak lama ayah bangun. Ayah juga langsung ceritain sambil nangis-nangis kalau dia ngeliat sosok perempuan yang mukanya hitam, bolong-bolong, sambil nangis-nangis di kamar mandi, dan ada di tempat tidur juga kan perempuan itu. Ngedenger itu, Mas Bima kaget dan langsung minta maaf ke Wina karena udah ngasih Wina kamar kosan ini. Dia bilang kalau sebenarnya sekitar 5 tahun lalu ada perempuan yang dibunuh di kamar mandi kosan ini, dan pas ditemuin mayatnya tuh kayak dibunuh sadis gitu. Tuh kabur sampai bolong-bolong mukanya. Dan sebenarnya kamarnya Wina ini tuh udah kosong setahunan. Nah, selama setahun kosong ini, Mas Bima udah gak pernah denger ada berisik lagi dari kamar ini. Makanya dia mau kasih kamar ini tuh ke Wina. Tapi naasnya, malah si Wina ketemu sama penunggu kamar ini.